Bapak Ibu. Jadi takutnya kita salah paham juga sama pihak FKTP. Tapi kita tidak pernah meminta pasien untuk membayar sendiri. Kecuali ada nanti beberapa kasus yang akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu seperti apa sih kasus yang kita tawari kepada pasien, apakah mau ditebus sendiri, seperti itu. Nah, ini lokasinya sudah tahu semua nggih Bapak Ibu. Jadi memang areanya agak masuk, cuman ya palangnya itu insya Allah kelihatan gitu nggih.
Jadi perlu kami sampaikan pertama kali kepada Mbak Novita dan Mbak Winda, terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi kepada peserta prolanis kami. Jadi ini yang mengikuti senam ini kebanyakan adalah purna, karena anggota hari ini kebetulan ada upacara bendera tanggal 17. Jadi memang yang hari ini aktif kebanyakan purna. Kemudian selama 2 tahun mengalami pandemi, kita vakum kegiatan. Bapak Ibu ini semangat, sering menanyakan pada kami, kapan kita senam lagi. Nah, kami juga khawatir pada waktu itu melaksanakan karena Bapak Ibu ini ada komorbid, sedangkan olahraga juga harus melepas masker. Kita khawatir pengennya sehat, nanti tambah tertular, karena pada waktu itu memang luar biasa. Jadi awal tahun ini kami sudah aktif lagi, awalnya 1 bulan sekali, kemudian kita mulai bulan ini 1 bulan 2 kali. Kemudian kita juga telah melakukan pemeriksaan GDP bagi peserta prolanis yang kerjasama dengan Lepsima setiap minggu pertama. Kemudian untuk lab rutin 6 bulan sekali juga telah kita laksanakan. Jadi pada waktu tahun 2022 ini kita laksanakan bulan Juli, untuk 2023 nanti bulan Januari. Jadi monggo kami harapkan Bapak Ibu rawuh untuk menghadiri untuk mengikuti pemeriksaan lab rutin 6 bulan sekali, karena BPJS sudah support luar biasa. Bapak Ibu selain difasilitasi pengobatan, juga tidak perlu antri di rumah sakit. Mengikuti prolanis akan mendapatkan hak pemeriksaan untuk gula darah puasa setiap bulan sekali bagi yang mengalami diabetes. Kemudian bagi yang mengalami diabetes, hipertensi juga akan mendapatkan hak pemeriksaan lab rutin 6 bulan sekali. Jadi kita bersyukur ya, kita tidak perlu antri di rumah sakit. Kita juga kondisi sehat, bisa bertemu dengan rekan-rekan, karena silaturahmi juga akan menambah rezeki dan memperpanjang usia. Kami kenalkan dulu nih Mbak Winda. Jadi nanti kalau mungkin ketemu di jalan, ini Mbak Winda dari BPJS Kabupaten Malang ya Mbak Winda. Kemudian Mbak Novita ini dari BPJS Kota Malang. Kemudian ini Dr. Damar yang sehari-hari juga pelayanan, karena saya menduduki jabatan struktural sehingga jarang ketemu dengan Bapak Ibu semua, tidak seperti dulu. Mohon maaf, tapi apabila WA atau apa akan kami respon, meskipun nanti juga membutuhkan waktu. Jadi nanti yang berperan di sini memang Dr. Damar, yang sering kontak dengan pasien, Dr. Damar, Mbak Ika yang sebagai PIC dari prolanis ini. Jadi mohon dimaklumi ya kalau saya jarang ketemu dengan Bapak Ibu, karena memang tugas struktural lumayan banyak. Mungkin itu nanti setelah paparan dari Mbak Winda maupun dari Mbak Novita, apabila ada beberapa hal mungkin bisa ditanyakan. Jadi beberapa waktu ini kami sudah menjelaskan Pak Dr. Damar dalam ini khususnya tentang program rujuk balik. Jadi nanti pada pasien-pasien yang kondisinya sudah stabil itu akan kami buat menandatangani form persetujuan untuk masuk program rujuk balik. Jadi nanti apabila yang sebelumnya mungkin ke rumah sakit, bisa nanti setiap bulan kontrol ke klinik Polres Malang, nanti obatnya mengambil di Kimia Farma yang paling dekat. Dan seandainya memang tidak memungkinkan untuk mengambil, nanti dari petugas kami maupun dari Kimia Farma akan mengupayakan obat itu, entah kita yang mengambil atau dari Kimia Farma yang akan mengantar kepada klinik Polres Malang. Mungkin sekelas itu yang bisa kami sampaikan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Winda, Mbak Novita, nanti menunggu juga Mbak Dian dari Kimia Farma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bu Dokter, foto bersama sebelum acara selanjutnya biar. Saya perkenalkan, saya Novita dari BPJS Kesehatan Cabang Malang, tepatnya di Kota Malang, bersama rekan saya Mbak Winda yang bertugas di kantor BPJS di wilayah Kabupaten Malang.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Klinik Polres Kabupaten Malang, Dr. Anita, Dr. Damar, Bu Ika atas undangannya pada pagi hari ini karena kami diminta untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan program rujuk balik. Ini masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Oke, next slide. Nah, itu prosentase paling besar yang warnanya orange itu disebabkan karena adanya penyakit kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu seperti penyakit stroke, hipertensi, jantung. Nah, itu merupakan salah satu dari penyebab kematian tertinggi di dunia. Selain itu juga di Indonesia, penderita penyakit kronis itu semakin tahun semakin meningkat. Seperti yang di gambar sebelah kanan ya Bapak Ibu, yang di lingkaran itu tahun 1990 didominasi dengan penyakit-penyakit yang menular. Jadi banyak penyakit menular. Seiring dengan perkembangan zaman sampai dengan di tahun 2015 yang gambarnya warna biru tua, nah itu semakin banyak. Jadi artinya apa? Semakin tinggi penyakit-penyakit yang tidak menular itu dari tahun ke tahun itu semakin besar. Jadi sudah bergeser sekarang arahnya. Kalau dulu di tahun 1990-an itu banyak penyakit-penyakit yang menular. Tetapi kalau sekarang itu yang paling banyak adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, contohnya seperti apa penyakit-penyakit yang tidak menular ini? Seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang tidak menular. Tetapi di tahun-tahun saat ini itu semakin banyak penyakit-penyakit seperti itu. Nah, dari peserta JKN kita saat ini yang sudah terdaftar sebesar 221 juta jiwa, yaitu kurang lebih 83% dari total penduduk di Indonesia, di mana 40%-nya itu adalah peserta berusia lebih dari 40 tahun. Artinya apa? Artinya peserta-peserta yang usianya lebih dari 40 tahun ini memiliki resiko yang lebih tinggi terjadinya penyakit kronis. Nah, oleh karena itu di BPJS Kesehatan itu sekarang sedang menggalakkan program promotif preventif. Nah, apa itu program promotif preventif? Program promotif preventif itu adalah untuk mengurangi angka kejadian penyakit. Jadi ada di FKTP, yaitu di klinik, puskesmas, dokter, dan juga ada di rumah sakit. Kesehatan yang diberikan oleh dokter. Kemudian yang kedua adalah screening kesehatan. Screening kesehatan ini adalah untuk mendeteksi apakah Bapak Ibu yang terdaftar di klinik itu menderita penyakit jantung, diabetes mellitus, hipertensi, dan juga ginjal. Kemudian yang ketiga adalah program rujuk balik. Nah, program rujuk balik ini di dalamnya itu ada 9 diagnosa rujuk balik. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang keempat adalah program pengelolaan penyakit kronis atau prolanis. Ya, saat ini Bapak Ibu sudah tergabung di dalam program prolanis. Ya. Ini merupakan salah satu program yang termasuk dalam program promotif preventif. Artinya Bapak Ibu yang sudah menderita diabetes mellitus dan juga hipertensi ini dikelola supaya kondisinya tidak jauh lebih parah atau tidak jatuh dalam kondisi yang lebih sakit. Gitu. Jadi berusaha untuk dikelola dan dikendalikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Next. Nah, ini sistem pelayanan rujuk balik dalam jaminan kesehatan nasional. Itu ada dasarnya ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 di mana rujuk balik ini wajib dilakukan apabila kondisi pasien itu sudah stabil. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ke rumah sakit nggih,
kemudian di rumah sakit itu sudah dikelola dengan baik oleh dokter spesialis dan kondisinya sudah dinyatakan stabil, maka dokter spesialis bisa melakukan rujuk balik. Jadi dirujuk balikan ke klinik. Jadi ke klinik atau ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, nanti di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu pelayanannya lebih komprehensif, lebih lengkap lagi daripada yang di rumah sakit. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengikuti seperti ini, program Prolanis. Jadi bisa ada senam, ada penyuluhan kesehatan, kemudian ada kumpul-kumpul bareng untuk bisa sharing informasi sesama peserta Prolanis. Kalau di rumah sakit kan pasti ya datang, periksa, pulang, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sudah dikelola di FKTP, itu pengelolaannya lebih komplit, lebih kompleks. Nah, yang kedua juga Bapak Ibu bisa mendapatkan pengobatan yang sama dengan yang dilakukan di rumah sakit. Nah, pengobatan ini dilakukan oleh Apotik Kimia Farma. Kebetulan dari klinik Polres Kabupaten Malang itu kerjasamanya dengan Apotik Kimia Farma Kepanjen. Nah, nanti Apotik Kimia Farma Kepanjen akan memberikan obat kepada Bapak Ibu sama dengan yang diberikan oleh rumah sakit sebanyak 30 hari. Jadi obatnya itu selama 1 bulan penuh akan langsung diberikan. Untuk bulan berikutnya lagi akan diberikan selama 30 hari lagi. Kemudian yang ketiga, selain tadi senam, penyuluhan, pengobatan, selain itu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin. Yang seperti dijelaskan oleh Dr. Anita, seperti gula darah puasa untuk peserta Prolanis diabetes mellitus, kemudian pengecekan tekanan darah untuk peserta Prolanis hipertensi, dan juga di setiap 6 bulanannya itu ada pemeriksaan gula lengkap. Jadi seperti HbA1c, kemudian kimia darah, kolesterol, asam urat, seperti itu. Pokoknya lengkap, itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu yang sudah dirujuk balik itu tadi nggak bisa dirujuk lagi ke rumah sakit? Bisa, tetapi sesuai dengan kondisi medis dari Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kondisinya setelah dilakukan cek oleh dokter di FKTP, oh kondisinya kok agak naik ya, dari pemeriksaannya kok agak tinggi, atau mungkin ini sepertinya perlu dikonsulkan ke dokter spesialis. Nah, itu bisa dirujuk lagi sama fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, takutnya nanti kalau sudah dirujuk balik nanti tetap terus ini kalau kondisinya jelek gimana gitu. Jadi tetap bisa dirujuk lagi ke rumah sakit seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisinya tetap stabil, bagus, nah itu diharapkan tetap dilakukan pengelolaan di FKTP. Selain yang itu tadi, Bapak Ibu juga ini salah satu pelayanan PRB yang komprehensif ya. Itu adalah pelayanan di apotek PRB. Nah, apotek PRB di sini juga memiliki fungsi. Jadi Apotik Kimia Farma Kepanjen itu selain memberikan obat, tidak hanya memberikan obat saja, tetapi juga menjelaskan ini cara penggunaannya seperti apa, ini efek sampingnya apa, ya. Jadi harus komplit, ya. Kemudian Bapak Ibu juga dipantau apakah obatnya ini diminum setiap hari. Nanti bulan depannya pasti ditanya, obatnya kemarin sisa berapa. Nah, itu untuk melihat apakah benar-benar diminum atau tidak. Bapak Ibu ini ada yang menggunakan insulin? Suntik insulin? Belum ada nih? Oh ya. Di beberapa FKTP lain, kalau di wilayah Kota Malang maupun Kabupaten Malang, itu banyak peserta diabetes mellitus yang menggunakan insulin. Jadi setiap bulannya mendapatkan insulin dari apotik PRB. Nah, itu juga akan dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, terus dipantau. Karena kan insulin itu kan obatnya memang harus benar-benar dijelaskan kepada peserta sampai peserta itu paham cara penggunaannya dan bagaimana mengkonsumsi insulin itu, karena kan melalui suntik gitu ya. Nah, itu harus dipantau ketat juga oleh apotek. Nah, ini kembali ke materi. Jadi program rujuk balik itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari dokter spesialis di rumah sakit
kepada dokter di FKTP. Kepada pasien kronis yang kondisinya sudah stabil, nah ini perlu kami garis bawahi ya, yang kondisinya sudah stabil itu baru bisa dirujuk balikan. Kalau kondisinya belum stabil, ya tidak bisa dirujuk balikan, tetap menjadi tugasnya dari dokter spesialis untuk menyetabilkan pasien itu tadi. Nah kalau sudah stabil, sekarang dialihkan tugasnya ke dokter umum yang ada di FKTP. Nah, penyakitnya apa saja yang termasuk dalam program rujuk balik? Yang pertama yaitu diabetes mellitus, kemudian hipertensi, jantung, asma, PPOK. PPOK itu penyakit paru, kemudian epilepsi, gangguan jiwa atau skizofren, kemudian stroke dan juga SLE. SLE itu lupus. Jadi ada 9 diagnosa ini yang masuk dalam program rujuk balik. Nah, alur pelayanan rujuk balik seperti apa? Yang pertama, ini dari yang kotak warna merah yang atas. Jadi peserta sakit, kemudian ke FKTP terdaftar. Kemudian dari FKTP sesuai dengan indikasi medis dirujuk ke rumah sakit. Nah, dari rumah sakit kemudian melakukan penata laksanaan. Kemudian setelah dilakukan penata laksanaan, dokter spesialis menentukan apakah ini kondisinya stabil atau tidak stabil. Kalau stabil, maka dirujuk balikan. Kalau tidak stabil, maka dilakukan kontrol ulang di rumah sakit. Next. Nah, ini kebijakan pelayanan obat dan program rujuk balik di JKN pada saat ini. Nah, ini Pak Ibu, saya Dian, apoteker di Kimia Farma Kepanjen. Untuk saya sudah bertugas kurang lebih 2,5 tahun. Kebetulan 14 Februari, hari Valentine tahun 2023, saya pas 3 tahun di Kimia Farma Kepanjen. Seperti itu. Terus untuk kita bergabungnya sama pihak BPJS sekitar tahun 2022 ya Mbak. Itu di bulan Agustusan, seperti itu. Kita sudah melakukan kunjungan ke FKTP yang bekerja sama kita. Antaranya itu Klinik Polres, Puskesmas Kepanjen, Puskesmas Pakis Aji, Wonosari, Ngajung, Tromengan, Klinik Nusantara, sama Ramdhani. Seperti itu. Terus ini saya langsung masuk materi aja ya Bapak Ibu. Untuk lokasi apoteknya, apakah ada yang belum mengetahui nih di mana ya apotek Kimia Farma Kepanjen itu? Betul Pak. Lebih tepatnya di depannya Bakso Solo. Ya, di situ. Dan Jenderal Ahmad Yani 48B Pak. Jadi memang banyak nih Bapak Ibu yang kasus awal-awal kita gabung sama BPJS itu pasien banyak tertukar sama Pak Mustajab. Jadi apotek Kepanjen. Iya Kepanjen ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang disuruh nebus di situ. Nah terus kita dihubungi nih sama FKTP. Loh Mbak Dian, kok obatnya pasien saya disuruh bayar? Mohon maaf Bu, atas nama siapa? Nanti kita cross check di dokumen kita. Ternyata banyak yang nyasar ke apotek Mustajab. Nah, karena hampir sama ini Bapak Ibu. Jadi takutnya kita salah paham juga sama pihak FKTP. Tapi kita tidak pernah meminta pasien untuk membayar sendiri. Kecuali ada nanti beberapa kasus yang akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu seperti apa sih kasus yang kita tawari kepada pasien, apakah mau ditebus sendiri, seperti itu. Nah, ini lokasinya sudah tahu semua nggih Bapak Ibu. Jadi memang areanya agak masuk, cuman ya palangnya itu insya Allah kelihatan gitu nggih. Untuk selanjutnya, ini tim saya apotekernya sendiri, kita belum punya apoteker pendamping. Sama ini ada leader saya, Mbak Eva Carolina, D3, Hasan Habibi, juga D3, sama yang terakhir TTK
Dian Islami juga. Jadi namanya ada 2 Dian ini di Kimia Farma Kepanjen, Dian Justika sama Dian Islami, seperti itu. Selanjutnya kita juga ada praktek dokter ini, Bapak Ibu. Kita ada dokter Damar yang praktek juga di Kimia Farma Kepanjen. Terus yang kedua dokter Arauna, beliau spesialis anak, itu juga bekerja di Rumah Sakit Wafa. Untuk yang terakhir, nah nyambung sama dari pihak BPJS tadi, mungkin kalau mau mengadakan sosialisasi, boleh nih saya ngundang dokter gigi saya, dokter Canggih. Dokter Canggih ini praktek di klinik Ramdhani, seperti itu. Kenapa Pak? Kenapa? Oh, nah, monggo Bapak Ibu kalau mau di save bisa nomornya kita Kimia Farma Kepanjen, di web juga sudah ada lengkap di Maps seperti apa, lokasinya di mana, nomornya cuman yang ada di Google itu masih nomor telepon. Untuk WhatsApp belum muncul di sana. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk berkas-berkas Bapak Ibu, apa sih yang harus dibawa Bapak Ibu saat nebus obat di apotek? Yang pertama, resep asli. Terus yang kedua, fotokopi resep asli. Jadi tujuannya memang 2. Yang satu nanti kita serahkan ke pihak BPJS untuk pemberkasan, klaim-klaim, dan yang satu untuk dokumen kita. Seperti itu. Untuk yang ketiga, belum Pak. Nah, syaratnya itu harus ditebus di tanggal dan bulan hari itu. Jadi dalam arti gini, ada kasus Bapak Ibu, resepnya itu bulan November, nebusnya di Desember. Nah, itu kita tidak bisa melayani. Karena terkait sama web di aplikasi klaim-klaim yang kita tidak bisa input, karena sudah lewat bulan. Jadi minta tolong untuk setelah dari klinik Polres bisa langsung ditebus di Kimia Farma. Seperti itu. Bulan dan hari yang sama diusahakan, nggih. Terus untuk yang keempat, apa sih buku kendali obat itu? Buku kendali obat itu yang dituliskan kartu pengambilan obat. Jadi seperti buku, ada keterangannya sudah diambil atau belum, nanti bisa minta tanda tangan di dokter Anita atau dokter Damar. Lalu kalau di apotek nanti dari pihak kita sama yang pasien tanda tangan. Terus untuk lanjutnya, nah untuk pasien yang pertama kali memakai insulin harus menyertakan hasil lab HbA1c. Seperti itu. Jadi kalau sudah pernah pakai tidak perlu dilampirkan. Kalau baru pertama kali pakai kan tadi Bapak Ibu cerita belum ada yang pernah dapat. Nah, nanti kalau dokter Anita mau meresepkan, minta tolong dilampirkan ya Bapak Ibu untuk HbA1c-nya. Seperti itu. Terus untuk yang kedua, khusus pasien yang ada kolesterolnya agak tinggi, kita juga selalu minta hasil lab LDL. Kalau untuk kolesterol, kita selalu minta setiap pengambilan. Seperti itu. Jadi, kita harus minta dan itu pembaruan setiap 6 bulan. 6 bulan ya, Mbak? 6 bulan harus diperbarui hasil labnya, LDL-nya. Seperti itu.